Ruangan itu kosong sehingga mampu menampung 200 orang. Di kejauhan yang disusul suara teriakan panik anak-anak kelas 2. Dengan gerakan perlahan dan masih terus cekikikan, Rani berdiri, lehernya miring dan cara berdirinya seperti orang bungkuk. Nafasnya terdengar berat saat tubuh Dul ambruk ke lantai dengan tiba-tiba. Tubuhnya jatuh tersungkur dengan keras di tengah selasar. Jenazah yang dibaringkan berjajar. Kulihat tubuh Dul dibaringkan paling ujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Dibandingkan sekolah lain, sekolah kami terbilang ngawur dan jauh dari kata favorit. Hampir semua yang masuk sini adalah murid-murid yang tidak diterima di sekolah lain. Sebagian yang lain malah pindahan dari sekolah lama karena institusi tempatnya dulu sudah angkat tangan. Akan tetapi untuk pendidikan, sekolah kami ini rupanya tidak mau kalah dengan sekolah lain. Saat semua sekolah lain mengadakan LDKS, sekolah kami juga tidak mau kalah. Tahun ini akan diadakan LDKS ke Gunung Salak. Bagi yang belum tahu, LDKS singkatan dari Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa. Apa yang dipelajari di situ tidak ada. Itu cuma akal-akalan pihak sekolah supaya orang tua mengeluarkan uang untuk biaya perjalanan, makan, dan lain-lain. Intinya cuma jalan-jalan berkedok program sekolah. Kami para murid tahu itu karena seperti kami, guru di sini juga sama brengseknya. Untuk perjalanan kali ini kami satu suara tanpa perlu kong kali kong. Hari yang ditunggu-tunggu datang. Aku dan kedua teman akrabku, Arya dan Dul, sudah siap dengan tas ransel berisi tenda dan macam-macam perlengkapan naik gunung lain. Dengan santai kami duduk di bawah pohon mangga di halaman sekolah sambil dengan geli memperhatikan adik-adik kelas yang hilir mudik ke sana kemari. Ada yang memasang tampang bingung, ada yang antusias, dan lain sebagainya. Total yang ikut kegiatan ini sekitar 200 orang, terdiri dari kelas 2 dan kelas 3. Anak-anak kelas 1 libur dulu, masih kecil. Sebelumnya kepala sekolah sudah membriefing kami anak-anak kelas 3 untuk memikirkan isi acara. Kami sepakat untuk membuat acara jurit malam saat malam pertama dan api unggun pada malam terakhir. Untuk acara jurit malam, Dul sudah menyiapkan banyak kain putih yang nantinya akan kami jadikan kostum hantu untuk menakut-nakuti anak kelas 2. Aku memeriksa. Ada sekitar 4 gulung kain putih yang dia bawa. Di antara gulungan kain putih itu, aku juga menemukan benda aneh. Apa ini ya? Tanya aku. Dia tersenyum nakal. Kemenyan, jawabnya. Niat banget lu beli ginian, balasku. Enggak kok. Gua ambilin dari pohon gede di tengah kebun yang ada kuburan angkernya itu. Katanya enteng. Nggak cuma itu, makanannya juga gua ambilin, gua makan. Hahaha. Aku geleng-geleng kepala. Anak ini memang kreatif, tetapi kenakalannya juga keterlaluan. Kemudian Dul memberikan isyarat
agar aku melihat apa yang dibawa di dalam tas ransel. Vodka, bisiknya di telingaku sambil menempelkan jari telunjuk di bibirnya. Diam-diam saja, nanti kita bongkar di tenda. Aku menunjukkan jempol. Oke. Aku menyandarkan kepala ke pohon mangga, membayangkan keseruan jurit malam nanti. Lalu, tiba-tiba terpikir sesuatu. Tidak ada satupun dari kami yang ditunjuk sebagai panitia. Pernah ke Gunung Salak. Ya, nama tempatnya apa nanti? Beneran Gunung Salak atau bumi perkemahannya? Tanyaku. Arya mengangkat pundaknya. Nggak tahu. Pak Ahmad ditanya juga nggak jawab. Balasnya. Palingan juga bumi perkemahan. Nggak mungkin kita diajak naik Gunung Salak. Aku setuju dengan jawabannya. Namun, tetap saja rasanya ada yang salah jika kami membuat jurit malam tanpa tahu medan. Akan tetapi, pikiran tentang itu langsung lenyap waktu kulihat kehebohan anak-anak kelas 2. Rupanya mobil jemputan kami sudah datang. Aku ternganga ketika mobil-mobil itu masuk halaman sekolah. Bukan bus ber-AC seperti yang selama ini kubayangkan, tetapi 4 buah truk besar, bak terbuka. Apa di pikirannya kita para murid ini kambing? Aku langsung ngomel sendiri. Kepala sekolah berdebah. Kekesalanku tak berlarut-larut. Keceriaan tetaplah keceriaan. Walau kami kepanasan di truk bak terbuka, Arya duduk di kepala truk sambil mengibarkan kemeja flanelnya. Memimpin kami bernyanyi lagu-lagu perjuangan. Lelah. Memimpin lagu ditambahkan mulai masuk angin. Dia turun lalu menghampiriku dan Dul di bagian belakang. Buka aja Dul vodkanya, bisik Arya. Dul tersenyum. Botol berbungkus plastik kresek hitam mulai berkeliling dari Dul, aku, dan Arya. Dalam sekejap, kami bertiga sudah diguyur keringat karena minum saat tengah hari. Setelah beberapa jam, sorak-sorak kami di awal perjalanan sudah tak terdengar lagi. Udara panas, angin, dan perut yang mual membuat kami semua terdiam. Sudah tak ada lagi yang duduk di pinggiran. Kami semua duduk berdesak-desakan di lantai truk. Benar-benar persis kambing. Setelah 2 jam, kurasakan ada perubahan. Jalanan mulai menanjak dan tidak rata. Udara yang juga semakin sejuk. Aku berdiri dan melihat mobil truk yang kami tumpangi membelah kebun-kebun dan hutan liar. Sesekali tampak sekumpulan rumah penduduk, lalu tak lama kebun lagi. Begitu terus menerus. Bukit-bukit juga mulai terlihat dekat. Mataku terpaku pada sebuah bukit kecil di kejauhan yang tampak berbeda. Seluruh bagian atasnya botak, tanpa ada tumbuhan apapun. Sebuah pemandangan yang aneh buatku, karena bukit-bukit kecil di sebelahnya rimbun tertutup pepohonan. Saat sedang asik memperhatikan bukit entah itu, pandanganku terhalang gerombolan pohon-pohon besar, lalu disambung dengan rumah-rumah penduduk. Ketika pandanganku sudah tak terhalang apapun, bukit aneh itu tak terlihat lagi. Kepalaku celingukan mencari-cari hingga menarik perhatian Arya. Nyari apa? Katanya. Aku yang bingung menjelaskan, tidak menjawab apa-apa, hanya meliriknya sedikit, lalu fokus lagi mencari. Di belakang bukit aneh tadi, ada beberapa bukit hijau dan punggungan gunung yang lebih besar. Semua itu masih ada di tempatnya masing-masing. Apa aku tadi salah lihat? Pelan-pelan aku melupakan keanehan itu. Perhatianku teralihkan melihat kesibukan penduduk. Ada yang sedang bekerja di kebun, ada yang menebang pohon, dan lain-lain.
Mereka semua tidak ada yang peduli dengan kehadiran truk kami. Pastinya buat mereka itu sudah biasa. Hanya anak-anak yang menghentikan kegiatan bermain dan memandangi kami tanpa ekspresi. Mungkin baru kali ini mereka melihat orang kota diangkut menggunakan truk bak terbuka. Setelah melewati tanjakan yang lumayan tinggi, sopir kami dengan cepat membanting setir ke kanan dan masuk sebuah halaman sekolah dasar yang tampak tak terawat, disusul oleh 3 truk lainnya. Terdengar suara nyaring, "Turun, turun, udah sampai." Dalam sekejap, suasana hening berubah menjadi hiruk-pikuk 200 anak yang turun dari truk sambil bolak-balik membawa barang-barang ke selasar sekolahan. Aku menggaruk-garuk kepala yang tak gatal sambil bertanya kepada Arya, "Beneran ini tempatnya? Di sekolahan?" Arya menjawab sambil tertawa, "Iya kali. Udah, ayo turun." Aku melihat dengan tak percaya. Pertama truk bak terbuka, lalu sekolahan. Staf sekolah benar-benar keterlaluan korupsinya. Seharusnya dengan uang pendaftaran yang lumayan, minimal kami ditempatkan di bumi perkemahan. Sekolahan ini sendiri sepertinya tidak terawat, seperti layaknya semua sekolah dasar. Bangunan sekolah ini berbentuk huruf L raksasa. Lapangan kecil yang sekarang digunakan buat parkir tidak diplester dan tanahnya agak miring. Mungkin lapangan ini yang biasa digunakan untuk upacara bendera. Aku maklum karena ini di daerah pegunungan. Beberapa jendela kelas bolong tanpa kaca. Ketika aku tengok ke dalamnya, ternyata tidak ada satupun meja kursi untuk kegiatan belajar. Akan tetapi, melihat luasnya ruangan itu, aku segera mafhum. Mungkin ini digunakan sebagai ruang serbaguna. Lokasi sekolah ini memang di pinggir jalan, tetapi di sekelilingnya tidak ada satupun rumah penduduk. Kiri kanannya kebun warga, dan ada sedikit tanah lapang yang tampak pas untuk mendirikan beberapa tenda. Di belakangnya ada jalan setapak mengarah ke hutan. Mungkin nanti kami coba jalan setapak itu. Siapa tahu cocok untuk kegiatan jurit malam. Lalu mataku melihat bukit aneh yang tadi kuperhatikan di perjalanan. Seolah ini ternyata berada dekat kaki bukit itu. Bukit apa itu namanya? Tanyaku kepada salah seorang supir yang kebetulan sedang berdiri di dekatku. Dia melihat sekilas, lalu menjawab, "Gunung Gelis." Aku tertawa mendengar namanya. Bisa-bisanya bukit gundul jelek kayak gitu dinamain Gunung Gelis. "Hus, jangan ngomong sembarangan," kata si sopir, lalu berucap, "Lagian yang dimaksud gelis itu bukan gunungnya." "Terus?" tanyaku. Dia mendekat dan menjawab dengan bisikan di telingaku, "Jurik penghuninya." Ternyata guru-guruku tak separah yang kami pikirkan. Alasan kenapa mereka memilih sekolahan ini salah satunya karena terletak sangat dekat dengan Curug Seribu. Tinggal menyeberang lalu berjalan sekitar 500 meter, debur air terjun sudah langsung terdengar. Kami, anak-anak kelas 3, tak menunggu lama langsung berhamburan ke sana. Aku tak seantusias mereka. Dengan santai, aku berjalan paling belakang sambil menikmati suasana. Aku berhenti lumayan lama di depan sebuah musola dari bambu yang dibangun di atas empang ikan. Terbayang nikmatnya tidur di sana ditemani suara kecipak air. Kembali berjalan hingga di depanku terbentang sebuah lembah. Untuk menuju air terjun, rupanya harus menuruni undakan-undakan tangga yang lumayan curam. Dari atas sini, air terjun itu tak terlihat karena tertutup pepohonan. Namun,
Gemuruh deburnya yang ditingkahi tawar yang teman-temanku terdengar sangat jelas. Aku menatap undakan tangga turun itu dengan malas. Mungkin dari sinilah asal nama Curug Seribu. Anak tangganya yang berkelok-kelok di dinding tebing bisa jadi berjumlah 1000. Dengan hati-hati aku mulai turun selangkah demi selangkah. Belum apa-apa, dengkulku sudah terasa lemas. Jika sampai jatuh dari sini, habislah sudah. Hampir 30 menit kuhabiskan waktu untuk meniti jalur neraka itu. Di anak tangga terbawah, aku langsung duduk dengan lega sambil menenangkan kaki yang masih gemetar. Kuisap rokok penuh nikmat. Di tempat sejuk seperti ini, rokok dan kopi kenikmatannya jadi berlipat-lipat, apalagi vodka. Pastinya anak-anak itu sudah mulai duluan. Dul dan Arya kutemukan di gazebo sesuai dugaanku. Botol minuman keras tergeletak di tas ransel hitam milik Dul. Isinya tinggal 1/4. Tenang, masih ada 2 botol lagi, ucap Dul ketika melihatku datang. Akan tetapi, aku sudah kehilangan minat untuk minum. Curug Seribu yang berdiri gagah membuatku kehilangan kata-kata. Aku hanya berdiri terpana memandang kemegahannya. Tak seperti air terjun yang biasa kulihat di sekitaran puncak. Air terjun ini terlihat buas. Menatapnya dari bawah membuatku bergidik ngeri. Berkubik-kubik air ditumpahkan seakan-akan dengan amarah terus menerus tanpa henti. Pantas ku dengar larangan untuk mandi langsung di bawahnya. Kurasa kekuatan airnya sanggup membelah kepala manusia dengan mudah. Keren ya, kata Arya yang tiba-tiba berdiri di sebelahku. Banget, jawabku singkat. Coba lu lihat ke atas, katanya sambil mengarahkan jari ke puncak air terjun. Jangan lihat ke arah itu kalau udah maghrib. Ada entakan untuk bertanya alasannya, tetapi segera kuurungkan. Dengan hanya melihatnya saja dapat kurasakan wingitnya air terjun ini. Padahal matahari masih terik. Entah bagaimana suasananya melewat maghrib. Arya, temanku ini mungkin bisa dibilang anak indigo murtad. Kami sekelas yakin dia bisa melihat makhluk-makhluk gaib dari ekspresi yang kadang kelihatan takut mendadak. Selain itu, dia kadang bisa menebak sesuatu yang akan terjadi dengan tepat. Akan tetapi, tak sekalipun dia pernah mau mengakui diri sebagai indigo. Di tempat seperti ini, sikap Arya lumayan bisa dijadikan barometer. Jika dia tenang-tenang saja, kami pun tenang. Namun, jika dia mulai kelihatan resah, sebaiknya siap-siap untuk berdoa. Sejauh aku mengenalnya baru hari ini, kulihat dia sangat resah. Tak ada satupun anak kelas 2 yang turun ke curug. Hari itu curug seakan-akan milik kami sekelas. Mengikuti anjuran Arya, kami semua sudah meninggalkan tempat itu sebelum maghrib. Tak ada apapun yang terjadi, mungkin hanya kecemasanku yang berlebihan. Insiden kecil terjadi ketika Arya melihat Ivan dan Suci yang bajunya berantakan keluar dari semak-semak. Juga waktu 5 orang anak berlomba pipis di kolam pertama. Selain itu, tak ada apapun. Lalu kegelapan perlahan datang. Yang awalnya hanya gerimis selepas maghrib berubah menjadi hujan angin. Tenda-tenda yang sudah kami pasang di belakang sekolah terpaksa kami tinggalkan. Rencana jurit malam juga bisa dipastikan batal. Kami semua berkumpul memenuhi selasar sekolah dasar itu. Walau hujan tak angin mengamuk, tetapi di bawah bangunan ini kami merasa kering dan nyaman. Tak ada satupun guru-guru yang muncul batang hidungnya, meninggalkan kami para murid berkeliaran ke sana kemari. Di bangunan sekolah dasar ini,
Kesempatan itu dimanfaatkan dengan maksimal. Botol-botol minuman keras dibuka, ganja dibakar, dan pasangan-pasangan mesum satu persatu hilang mencari tempat masing-masing. Aku, Arya, dan Dul duduk di selasar paling ujung. Botol vodka yang dibungkus plastik kresek hitam bergantian berpindah tangan. Tenggorokanku terasa terbakar tiap kali cairan itu kutelan. Lalu disusul kehangatan menyebar di tubuhku. Arya menggelengkan kepala tiap kali ditawarkan. Aku menyikut tubuhnya dan bertanya, "Kenapa lu? Tumben banget." Dia menjawab dengan hanya menggerakkan alisnya, bahkan tak menatapku. Sejak tadi, pandangannya diarahkan ke jalanan setapak yang mengarah ke hutan di bawah Gunung Gelis. Aku dan Dul tak peduli. Kami sudah terbiasa dengan perubahan mood Arya. "Coy, udahan minumnya, jangan diterusin." Tiba-tiba Arya bersuara. Aku dan Dul saling pandang. Isi botol vodka masih ada setengah. "Emang kenapa?" tanya Dul sambil menutup botol itu. Di antara kami, dia yang bisa dibilang paling penakut. "Pasti ada apa-apa nih, makanya lu gak mau minum." Arya tak menjawab, hanya menarik nafas dalam. Bibirnya bergerak hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia urungkan. "Emang ada apaan ya?" Kali ini aku yang bertanya. Dia masih terlihat ragu untuk menjawab. Sepertinya dia sedang memilah informasi apa yang paling aman untuk dibagikan. Bola matanya berpindah-pindah, fokus pada sesuatu di kegelapan. Sesuatu yang tak dapat kulihat. "Mending lu pada ambil wudhu sekarang, mumpung masih sempet." Arya berbisik pelan. "Apaan sih? Sok misterius lu mah. Kagak di film aja." Dul nyengir, setengah bola matanya naik ke atas. Anak ini sudah dikuasai alkohol. Arya diem, tak menanggapinya. Cek! Tiba-tiba lampu padam. Disusul suara riuh anak-anak cowok dan jeritan anak-anak perempuan. Suasana yang tadinya hening langsung ramai. Teriakan dan tawa pecah di mana-mana. "Stop kontaknya mana nih? Sikring. Ada yang lihat sendal gua kagak?" Riuh kegembiraan itu hanya bertahan beberapa menit, digantikan gerundelan-gerundelan kekecewaan saat menyadari ini benar-benar mati lampu. Tanpa penerangan, aura tempat ini langsung berubah drastis buatku. Kegelapan ini sendiri terasa membekap. Hujan juga semakin menggila membuat kami bertiga terpaksa pindah ke selasar, bergabung dengan yang lain untuk menghindari cipratan air. Aku berdiri memandang keluar, merasa takjub sekaligus takut. Dalam kegelapan ini tak ada lagi kulihat batas antara tanah dan langit. Tanah pepohonan Gunung Gelis baru bisa terlihat jika petir menyambar. Setelahnya semua kembali ditelan kegelapan. Buk! Terdengar suara benda jatuh. Di kejauhan yang disusul suara teriakan panik anak-anak kelas 2. Aku tak tertarik untuk mencari tahu. Dengan tenang, kupandangi bara di ujung rokokku sambil membiasakan mata melihat dalam kegelapan. Suara yang sama kembali terdengar. Hanya jaraknya terasa lebih dekat. Kali ini pun disusul kepanikan. Jantungku mulai berdetak tak beraturan. Suara apa itu sebenarnya? Arya yang duduk di sampingku pun tak bereaksi apa-apa. Hanya Dul yang duduk di sebelah kiriku bergerak-gerak dengan resah. Nafasnya terdengar berat dan pendek-pendek. Aku masih terus memandangi bara rokokku saat tubuh Dul ambruk ke lantai dengan tiba-tiba, menimbulkan suara sama seperti yang tadi ku dengar. Bro! Aku langsung melompat karena kaget. Teman-teman yang berada di dekatku segera merubungi Dul yang tergeletak tak bergerak. Mencoba mencari tahu, Dul pingsan mendadak. Dalam kepanikan itu, lampu tiba-tiba menyala kembali. Sumber suara tadi ternyata sama seperti Dul. 2 orang yang jatuh ke lantai karena tiba-tiba pingsan.
Dua orang pertama tadi tampaknya adik kelasku. Terlihat dari anak-anak kelas 2 yang mengerubung mereka dengan wajah panik. Beberapa anak berlarian mencari guru. Beberapa anak perempuan terlihat menangis. Sedangkan di luar, petir menyambar-nyambar. Suasananya sungguh tak terkendali. Belum lagi kebingunganku dengan apa yang membuat mereka pingsan. Arya masih tak bergerak dari duduknya. Sekitar 10 meter di depanku, Ivan dan Suci duduk berimpitan saling berpegangan tangan. Mata keduanya terlihat bingung dan panik. Lebih jauh lagi kulihat Nina, ketua kelas kami, berdiri di tengah selasar, sibuk memberi perintah itu ini kepada anak kelas 2 yang berlarian. Dalam kepanikanku, gerakan-gerakan mereka seolah-olah tampak bergerak dengan lambat dan hening. Lalu pandanganku kembali kepada Ivan yang wajahnya terlihat pucat. Tanpa disangka-sangka, kulihat dia tumbang begitu saja ke lantai. Suci histeris, semua orang yang ada di dekat mereka juga histeris. Mataku melebar, terkejut bercampur takut. Lalu kulihat Nina limbung, tubuhnya jatuh tersungkur dengan keras di tengah selasar. Jantungku berpacu, keringat dingin membasahi tubuhku. Buk, buk, buk. 3 orang tumbang bersamaan, salah satunya Suci. Celek! Listrik kembali mati. Teriakan-teriakan dan tangisan meledak. Tak sampai sedetik, lalu menyala kembali. Hanya lampu di ujung lorong dekat kamar mandi yang terus berkedip-kedip. Mati hidup, mati hidup. Beberapa anak berinisiatif menggotong mereka yang pingsan ke ruang serbaguna. Aku masih terus berdiri terpaku. Kakiku gemetar tanpa kusadari. Selasar yang tadinya ramai langsung sepi. Semua orang masuk ruangan serbaguna, meninggalkanku dan Arya yang masih juga belum bergerak. Oh, bukan. Ada satu anak lagi di ujung lorong dekat kamar mandi. Lampu hidup mati dan jaraknya yang jauh membuatku tak mengenali perempuan itu. Sebaiknya dia kupanggil agar jangan sendirian. Aku yang baru hendak melambaikan tangan langsung kaget, membeku saat tiba-tiba Arya berteriak, "Jangan! Jangan dipanggil!" Kepala Arya tertunduk dalam saat kembali meneruskan kalimatnya. Dia bukan manusia. Suaraku tercekat di tenggorokan. Leherku kaku tak mampu digerakkan. Pandanganku terpaku ke perempuan di ujung lorong. Dia hanya berdiri di sana, diam tak bergerak di bawah lampu yang terus mati hidup. Jarak yang lumayan jauh membuat wajahnya tak terlihat. Rambutnya panjang dan terlihat mengenakan baju tidur berwarna merah darah. Arya benar. Kesadaran itu makin membuatku ketakutan. Tetapi sedikit pun aku tak mampu berpaling. Perempuan itu sepertinya juga sedang menatapku. "Ayo, masuk ke dalam." Arya bicara sambil menepuk bahuku. Aku langsung merasa terlepas dari ikatan. Dengan lega, aku mengikuti Arya masuk ruangan serbaguna. Perempuan di ujung lorong itu sudah tak ada di tempatnya. Aku bergidik. Jantungku serasa berhenti berdetak saat melangkah masuk. Ternyata ada 10 orang lebih yang pingsan. Tubuh mereka dibaringkan berjajar di depan, sedangkan semua anak menyingkir ke belakang ruangan, sepertinya berusaha sejauh mungkin dari orang-orang yang pingsan. Kulihat tubuh Dul dibaringkan paling ujung. Ada darah di dahinya, pasti karena benturan saat jatuh. Anak-anak kelas 2 meringkuk ketakutan. Yang perempuan menangis sambil berpelukan. Teman sekelasku yang lain pun sama ketakutannya. Tak satu pun guru yang kelihatan. Arya berbisik di telingaku, "Istighfar, jangan sampai putus." Aku mengangguk dengan cepat dan langsung komat kamit beristighfar tanpa suara. Ruang serbaguna itu seperti yang kujelaskan di awal, sebenarnya adalah 2 ruangan kelas yang dijebol menjadi satu. Tak ada bangku dan meja belajar.
Ruangan itu kosong sehingga mampu menampung 200 orang yang berdesakan. Di dinding depan ada papan tulis seperti ruangan kelas biasa. Jendela kusam berbaris di kiri dan kanan ruangan. Arya mendekati anak-anak yang pingsan dan dibaringkan di depan ruangan. Melihat mereka sekaligus lalu berbalik kepada anak-anak yang berdesakan. Yang laki-laki maju, jangan ikut-ikutan takut. Ayo maju, jangan ngumpul semua di belakang. Kasih jarak. Baris di bawah jendela. Ayo, ayo. Aryo memberi perintah. Anak-anak yang bergerombol di belakang bergerak sedikit. Suara bisikan mereka yang bersamaan berdegung seperti suara ribuan nyamuk. Tetapi tak ada satupun yang maju sesuai perintah. Masing-masing menyuruh teman di dekatnya yang maju. Dan sebaliknya, maju anjing! Arya berteriak kehabisan kesabaran. Melihat ekspresi Arya, barulah sedikit demi sedikit mereka bergerak seperti yang diperintahkan. Pegang tangan orang di samping lo. Jangan ada yang pikirannya kosong. Baca istighfar, baca sholawat, baca ayat kursi, baca apa aja terserah. Pokoknya lu harus terus sibuk dengan sampai bengong. Kembali Arya memberi perintah. Suara dengungan kembali terdengar. Itu adalah suara semua anak yang membisikkan doa. Tiba-tiba lampu di tengah ruangan berkedip. Setiap kedipannya membuat lampu itu semakin terang. Lalu, duar! Lampu meledak. Jantungku berdegup keras hingga rasanya telingaku bisa mendengar degupannya. Suasana kembali mencekam. Suara jeritan anak-anak bisa ditenangkan. Ditenangkan Arya yang memberi aba-aba dengan kedua tangan. Namun, keheningan yang dipaksa itu sungguh mengganggu. Kami sepertinya tengah menunggu sesuatu yang tak kami tahu. Tak ada satupun yang berani bersuara juga bergerak. Aku bisa merasakan nafas-nafas yang tertahan. Ada satu lampu lagi di ruangan itu. Kegelapan hanya ada di bawah lampu yang meledak. Satu lampu yang tersisa tepat berada di atas tubuh orang-orang yang pingsan. Di mataku, mereka bagaikan jenazah yang dibaringkan berjajar. Di tengah keheningan mencekam itu, tiba-tiba terdengar tangisan perempuan. Jantungku yang hampir saja copot kembali tenang ketika menyadari itu adalah suara tangisan Rani, adik kelasku. Dia tampaknya sudah tak tahan dengan ketegangan ini. Semua mata memandang Rani yang menangis sesenggukan sambil menyembunyikan wajah di antara lutut. Seorang temannya berjongkok, mengusap-usap punggungnya agar tenang. Jangan, biarkan saja, kata Arya mencegah sambil berjalan mendekat. Suara tangisan Rani berubah menjadi suara cekikikan. Semua orang yang berada di dekatnya langsung menyingkir dengan panik. Dengan gerakan perlahan dan masih terus cekikikan, Rani berdiri, lehernya miring dan cara berdirinya seperti orang bungkuk. Saat mendekat, Arya langsung menjatuhkan kembali ke lantai. Bantuin pegangin, Arya berteriak. Aku dan beberapa teman langsung bergerak membantu, memegangi tangan dan kaki Rani. Dia mengamuk, tangannya seperti bukan tenaga perempuan. Kini tawa cekikan berganti. Sumpah serapah dengan bahasa Sunda. Aku yang tak mengerti bahasa itu hanya bisa menangkap beberapa kata. Di antaranya cicing poesia. Pergumulan itu berhenti setelah Arya meniup ubun-ubun Rani. Dia langsung tergeletak diam, pingsan. Beberapa orang lalu membaringkan bersama orang-orang yang pingsan duluan. Mereka yang pingsan bereaksi seketika tubuh Rani dibaringkan. Tubuh-tubuh mereka terlihat bergerak, resah masih dengan mata yang tertutup. Suara-suara erangan terdengar pelan dari mulut mereka. Aku, Arya, dan beberapa teman yang tadi mengangkat Rani bergerak menjauh saat kepala Dul bergerak-gerak dengan ganjil, disusul gerakan sama oleh orang yang berbaring di ujung lain. Kulihat ekspresi tegang Arya saat melihat gerakan-gerakan aneh mereka. Seperti juga aku, tangannya juga terlihat gemetar, hebat. Lalu,
Nyawaku seakan-akan keluar dari tubuh saat semua orang yang pingsan itu menjerit bersamaan. Disusul teriakan-teriakan lain. Di sekelilingku, satu-satunya lampu yang tersisa langsung padam. Dengan ketakutan, kututup kedua telinga dengan tangan yang gemetar tak terkendali. Di sekelilingku, satu persatu tubuh temanku ambruk ke lantai. 100 orang tumbang bersamaan. Arya bergerak menuju pintu. Dengan cepat dia menguncinya dan diam di sana dengan wajah pucat pasi. Saat tatapan kami bertabrakan, dia memberi tanda dengan gerakan tangan agar aku jangan berhenti istighfar. Beberapa anak yang berlari panik menuju pintu dia hentikan dan ditenangkan. Aku salut dengan kecepatan berpikir. Dalam situasi panik dan tak menentu, dia satu-satunya yang mampu mengambil keputusan dengan cepat. Entah bagaimana jadinya jika beberapa anak terpencar keluar, aku tak dapat membayangkan. Gelombang-gelombang orang-orang yang pingsan sudah berhenti. Dari 200 orang di dalam ruangan, tinggal tersisa setengahnya yang masih berdiri, termasuk aku. Setelah suara-suara jeritan berhenti, kesunyian mencekam kembali mengisi ruangan gelap membuatku tak dapat melihat siapapun kecuali Arya dan beberapa orang yang posisinya tak jauh dariku. Suara sesenggukan dan tangisan yang terdengar dari kegelapan, juga suara napas-napas yang berat. Detak jantungku berdekap tak terkendali. Kurasa sebuah keringat dingin jatuh dari rambut dan mengalir di pipiku. Kegelapan ini terasa sangat menekan. Detik-detik pertama itu, kami semua diam tanpa ada yang meminta. Lalu, ku dengar suara Arya berbicara kepada semua. Semuanya tenang, jangan panik, jangan sampai ada yang terinjak. Aku mengangguk. Walau tahu Arya tak akan melihat anggukanku. Semuanya diam tak menjawab. Kurasa mereka pun melakukan hal yang sama sepertiku. Kemudian suara Arya kembali terdengar. Ayo bergerak pelan ke pintu. Ikutin aja suara gua. Jalannya hati-hati. Dari kegelapan beberapa orang yang menyalakan korek api dan bergerak pelan ke arah pintu. Beberapa bergerak zigzag untuk menghindari teman yang pingsan. Suara Arya masih terus terdengar sebagai penunjuk arah. Aku juga punya korek api yang langsung kunyalakan. Klek! Tiba-tiba lampu kembali menyala. Aku mengembuskan nafas lega. Beberapa wajah yang kukenal tengah bergerak ke arahku sambil tersenyum. Kutiup korek api yang tadi kunyalakan. Berbarengan dengan korek apiku yang mati, lampu kembali padam. Namun sekarang aku sudah tak terlalu panik. Sosok teman yang bergerak ke arahku samar-samar masih terlihat. Korek tadi kembali kunyalakan. Celek. Aneh. Lampu kembali menyala. Namun pemandangan di depan mata langsung membuatku histeris. Sosok-sosok yang bergerak ke arahku bukan lagi teman-temanku, melainkan perempuan-perempuan berambut panjang dan berwajah rusak. Dan jumlahnya puluhan. Aku berteriak jadi-jadinya, mundur, pergi, pergi.